Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubal hadirina wal hadirat futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh, binesepuh, hadirin, hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan perintah Allah jamaah salat subuh dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan jamaah kita, puasa kita, ngaji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, nyuwun sabar saantawis. Mohon sabar sebentar, kita niati thalabul ilmi, kita niat zikir, kita niat iktikaf. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita puasa sudah masuk ke 10 akhir bulan Ramadan. Berat memang ya, mungkin kita merasakan berat puasa, tapi yakinlah bahwa semakin berat ibadah yang kita lakukan itu semakin besar pahala yang diberikan. Jadi kalau saya mengukur pahala itu besar apa tidak, itu saya mengukur berat apa tidak ibadah kita. Ukurannya ke sana. Ngapunten, ini untuk memotivasi diri saya dan juga mungkin panjenengan kalau mau ikut seperti itu. Jadi saya ngukurnya sederhana. Kok abot lakonane berarti gede ganjarane. Puasa seperti ini berat. Semakin akhir semakin berat. Yang biasanya sarapan kita enggak sarapan. Siang-siang yang biasanya kita makan, ngopi, kita nggak bisa ngopi. Nah, tapi yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah demi kebaikan kita. Jadi ngapunten Bapak Ibu, kita ini sering memaknai perintah itu seolah-olah hanya bentuk pengabdian kita kepada Allah. Padahal lebih dari itu. Di samping perintah itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah, tetapi dampak atau manfaat dari perintah itu sebenarnya kembali kepada kita. Semuanya kembali kepada kita. Kita ini mau sholat atau tidak, Allah itu nek cara wong biyen, Pak, gak paten, Pak. Ya. Kita itu mau puasa atau tidak, Allah itu tetap maha besar. Kita itu mau bayar zakat atau tidak, Allah itu tetap maha besar. Sehingga perintah-perintah Allah yang kita lakukan itu sebenarnya adalah demi kebaikan kita sendiri. Salah satu contoh hadirin hadirat, kita puasa ini kan sangat melatih kesabaran dalam diri kita. Kenapa? Karena sabar itu penting sekali, Pak. Mohon maaf, ini kelihatannya sederhana. Dari dulu kita diajari sabar, ceramah-ceramah di mana-mana diajari sabar. Sehingga seolah-olah sabar itu hal yang biasa. Padahal itulah kunci kita bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Panjenengan jangan heran, dalam Al-Baqarah ayat 45 Allah itu ngendikan jelas, wasta'inu bisabri wassalah. Loh Pak, ini kalau kita mau bicara teks ayat, sabar ini tidak main-main Pak, digandengkan dengan sholat loh Pak. Malah mendahului sholat kan. Wasta'inu, dan minta tolonglah kalian semua bisabri dengan sabar, wassolati dan sholat. Coba nggak main-main, digandengkan dengan sholat. Maka sabar itu sebenarnya adalah
salah satu kunci kita ini bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Makanya ketika ada pengumuman dari petugas kalau ada bencana macam-macam, apa kata kuncinya? Jangan panik lah begitu nih Pak. Jangan panik, berarti sabar di situ. Kalau panik, nggak sabar, malah dampak negatifnya lebih besar. Sehingga sekali lagi hadirin, kita puasa itu melatih kesabaran yang luar biasa. Jam 1 siang ditawari es teh panas-panas. Sabar, belum maghrib kan gitu. Jam 2 kita lapar, ditawani rawon, Mbak. Sabar, belum maghrib. Siang-siang ngelihat istri tertarik, Pak, umpama loh Pak. Sabar, belum maghrib. Coba bolak-balik begitu. Sabar, belum maghrib. Sehingga tidak salah kalau memang di dalam banyak tafsir wasta'inu bisabri wassalah. Sabar di situ banyak yang menafsirkan ai as-saum li'annahu yuksiru syahwah. Yang dimaksudkan sabar di situ adalah puasa. Kenapa? Puasa itu bisa memecah keinginan-keinginan kita. Sehingga dengan memecah keinginan syahwat itu kita mudah menyelesaikan masalah. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, kok jangankan urusan besar, contoh sederhana dan contoh kecil Pak, keluarga. Keluarga itu kan biasa ada masalah toh, Pak. Atau bukan hanya keluarga, dalam kehidupan kita masalah itu biasa. Saya sering menyampaikan ke para santri dan juga jamaah, saya bilang masalah itu biasa. Kayak kemarin, mohon maaf, ini kan berhari-hari kan setiap sore kan hujan Pak. Di daerah saya itu kan kalau sore kan bazar itu ruame Pak. Terutama jualan makanan-makanan di daerah Wonocolo itu Gang Lebar. Setiap sore, pabrik kulit itu. Setiap sore kalau puasa Ramadan gini banyak yang jualan, bazar itu Pak. Makanan, minuman. Loh ini berhari-hari setiap sore hujan deras Pak. Sehingga banyak yang mohon maaf tidak laku. Ya. Kita kan ngapunten kalau ini terjadi dalam diri panjenengan. Ya. Kita ini kan kadang-kadang kurang syukurnya Pak ya, kurang syukurnya. Tapi melihat saudara-saudara kita yang seperti itu bisa menambah kesyukuran kita. Masya Allah mereka sudah menyiapkan sekian banyak untuk dijual, tapi ternyata kemudian banyak. Wow, saking sadian ten basar, mboten payu di beto mriki ngoten terus. Masya Allah, kadang kita ini bentuk syukur kita ini masih kurang. Nah, mereka itu kalau nggak punya kesabaran, besok nggak mau jualan lagi Pak. Tapi ternyata mereka punya kesabaran sehingga mereka jualan lagi. Pernah saya ketemu, mereka bilang enggak apa-apa Ustadz, sudah biasa seperti ini. Ya, yang penting kita berusaha. Urusan hasil atau tidak itu adalah urusan Allah. Saya berusaha sudah jualan, kok ternyata hujan itu kan Allah yang menentukan, ya sudah, enggak apa-apa. Ya coba bentuk kesabaran luar biasa. Maka Allah mengingatkan kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya memang hidup itu penuh dengan masalah, Pak. Liyabluwakum, diuji oleh Allah. Mana di antara kita yang amalnya baik, mana di antara kita yang bisa menyelesaikan masalah itu dengan tanpa meninggalkan perintah-perintah Allah. Dalam rangka itu. Ya contohnya tadi keluarga, Pak. Udah ada keluarga bermasalah dengan istri, biasa, yang penting kita sabar. Kadang istri nggak masalah, anak yang masalah, kan gitu Pak. Sabar. Istri nggak masalah, anak nggak masalah, kadang-kadang tetangga yang bermasalah. Lu kan bolak-balik begitu. Sehingga kuncinya apa? Sabar. Kok jangankan kita. Umar bin Khattab, mungkin panjenengan sering dengar, Umar bin Khattab itu orang yang begitu luar biasa, ahli diplomasi, ahli orasi, orang yang sangat keras. Ketika dia belum masuk Islam, dialah orang yang sangat ditakuti oleh orang Islam ketika itu. Ketika dia masuk Islam, ganti, dialah orang yang sangat ditakuti oleh orang kafir. Kenapa? Karena ketika perang, Masya Allah Umar itu, kalau sudah kondisi perang, megang pedang Mbak.
atau senjata lain, gak ono ceritane musuhnya Melayu itu gak ono, Pak. Kalau nggak nyerah ya mati, sudah. Ngapunten, kondisi perang dong, bukan kondisi damai, kondisi biasa, kondisi perang. Ya, kalau nggak nyerah ya mati. Orang yang begitu luar biasanya, kerasnya luar biasa, tapi kesabarannya juga luar biasa. Contoh, suatu ketika ada orang ya yang dia itu bolak-balik diomeli sama istrinya. Ya, jadi ngapunten ibu-ibu ngomel itu ya memang dari dulu Pak, sudah biasa, ya, dari biasa. Jadi orang ini bolak-balik diomeli sama istrinya. Akhirnya dia bilang begini, wah kalau begini ya ashku amiral mu'minin khuluqa zaujati. Kalau bahasa kitabnya begitu. Kalau begini ya saya akan mengadukan dia pada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu presiden, gelar khalifah Umar bin Khattab. Saya adukan dia kepada Amirul Mukminin. Bolak-balik kok ngomengi wong lanang gitu. Akhirnya dia sowan ke daleme Umar bin Khattab. Loh di depan rumah Pak, belum ngetok pintu di depan rumah. Itu dia dengar Umar bin Khattab juga diomeli istrinya Pak. Dan dia diem saja, wa huwa sakinun. Ketika diomeli istrinya, itu Umar bin Khattab diem saja Pak. Saya nggak bayangkan orang yang begitu kerasnya, orang yang begitu ahli orasi, ahli diplomasi, tapi diseneni bojo ya mengkeret Pak. Diem saja. Makanya betul kata para kiai itu. Sering saya dengar kiai itu ngomong begini, orang di luar itu orasinya luar biasa, ceramahnya luar biasa. Tapi kalau sudah pulang, dimarahi istri, mengkeret katanya. Ya contoh, saya umpama sebenarnya saya, diomongi bojo, ya meneng Pak. Walaupun di luar begini, dalil Quran, dalil hadis, dalil, ngarepi bojo, gak iso dalil Pak. Nggak bisa, sabar yang harus kita tonjolkan. Diem. Lo Umar bin Khattab itu loh Pak, orang yang begitu hebatnya diomeli bojo, meneng Pak, meneng, diem. Akhirnya yang di luar tadi, orang yang mau sowan tadi mikir, hadza halu amiril mukminin fa kaifa hali. Lho nek presiden nek bojone ngomelan ngene apa meneh bojoku. Akhirnya dhek timbangane padha, mulai wae. Engko ketemu lak padha curhate, ngoten. Timbangane padha nasibe, wis enggak usah curhat, pulang ae. Akhirnya dia klewes pulang. Loh dilalah dia mau pulang itu Umar bin Khattab keluar. Keluar dia, dipanggil ya akhi. Ya akhi itu nek basa Surabaya ya mas, ngoten. Jadi sama Bapak Ibu ngapunten nggih, jangan punya kesimpulan nek nyeluke akhi iku berarti wong alim, orang ahli agama, ndak. Jadi sama, panggilan saja itu ya akhi itu panggilan saja kayak ya sama dengan mas ini, sama. Ya, jadi ndak ada bedanya, itu hanya beda bahasa saja. Ya akhi, wahai mas. Nggih. Kok mulih lapo? Sampean kan belum ketemu saya. Kemudian dia bilang begini. Ya Amirul Mukminin, ashku khuluqa zaujati. Sebenarnya saya kesini tadi mau curhat, ngeluh istri saya itu loh suka ngomeli saya. Lah kok nyampe sini ternyata jenengan juga diomeli istri. Dan jenengan juga nggak bisa jawab dan diem saja. Lah daripada sama, ya saya mending pulang saja, wong nasibe podo. Kemudian apa kata Umar? Ihtamal tuha. Kalau bahasa kitabnya begitu. Ihtamal tuha. Saya tadi tuh ngempet mas, lihukukin alaiha. Saya ngempet, dimarah itu diem saja. Kok bales? Bisa saya. Tapi saya ngempet diem. Kenapa? Karena saya ingat betapa istri saya itu memenuhi hak-hak saya yang luar biasa. Dialah yang memasakkan masakan buat saya.
Dialah yang membersihkan rumah untuk saya. Dialah yang mencucikan baju untuk saya. Dialah yang merawat anak-anak saya. Karena ingat semua itu, saya ngempet ihtamal Tuhan, nahan, sabar menghadapi omelan istri. Coba Bapak Ibu, jawaban Umar itu luar biasa Pak. Ngapunten, ini kelihatannya sederhana. Tapi saya berpikir begini setelah membaca kisah ini di kitab itu ya. Saya berkesimpulan, oh betul ya. Saya nyari ayat Quran yang memerintahkan, wong wedok, awakmu kudu masak lo ya. Enggak ketemu Pak. Nyari hadis yang memerintahkan perempuan istri itu bagian nyuci pakaian. Enggak ketemu Pak. Nyari ayat, nyari hadis perempuan bagian merawat anak. Enggak ada. Bagian ngepel omah, bagian nyapu rumah, enggak ada. Artinya apa? Mereka sebenarnya tidak wajib melakukan semua itu, tapi mereka melakukan. Kata Umar nih ya. Tidak wajib melakukan, tapi mereka melakukan. Betapa baiknya istri saya. Ngapunten Bu, jenengan saya bela malah hari ini. Ya. Betapa baiknya istri saya. Maka ihtamal tua, saya nahan. Lu kenapa istri kita mau seperti itu? Hanya satu. Dia ingin menjadi perempuan solihah, muti'atun li zawjihin. Perempuan solihah yang taat pada suaminya. Itu kunci perempuan masuk surga. Jadi ngapunten ibu-ibu, mungkin panjenengan pernah dengar, di neraka itu kan banyak perempuan. Rasulullah menyampaikan begitu, di neraka banyak perempuan. Betul. Tetapi panjenengan jangan lupa, di surga itu juga mudah sekali perempuan masuk. Ini keseimbangan, jangan hanya terus di neraka banyak perempuan terus kita laki-laki sering nyalahno wong wedok. Enggak. Keseimbangan Allah, keadilan Allah, Pak. Di neraka memang banyak perempuan, tapi di surga itu juga banyak perempuan. Bahkan ada di dalam kitab Uqudul Lujen kalau nggak salah. Rasulullah itu kan mestinya orang pertama kali masuk surga, mestinya loh nggih. Wong Rasulullah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, orang yang hebat nomor satu dunia. Mestinya beliau itu nomor satu masuk surga. Tetapi ketika Rasul masuk surga, itu disalib sama wong wedok, Pak. Jadi kalau imajinasi saya dari cerita ini, Rasul itu jalan menuju surga. Dadak moro-moro tuh kok nguri, wong wedok itu nyalip Rasulullah masuk surga. Rasulullah kaget, loh apaan ini, kok nyelip saya? Apa kata Jibril? Ya Rasul, itu haknya dia. Karena dia adalah orang yang taat pada suaminya. Coba Pak, hanya karena taat pada suami, nyelip Rasulullah menuju surga. Sekali lagi ini menunjukkan ibu-ibu bahwa panjenengan itu mudah sekali masuk surga, mudah sekali. Ya, mungkin rekomendasi saya ibu-ibu panjenengan atau bapak-bapak juga, monggo panjenengan baca itu kitab Uqudul Lujen, itu sekarang sudah banyak terjemahnya itu. Ya, kalau bisa putra-putri kita yang mau nikah itu suruh baca itu. Ya, Uqudul Lujen terjemahnya sudah banyak. Itu kitab kecil yang di pesantren salaf pasti diajarkan. Kebetulan saya Ramadan ini menghatamkan Uqudul Lujen di pondok, sehingga apa yang saya sampaikan itu banyak dari Uqudul Lujen tadi itu yang terkait dengan keluarga. Nah itu mohon nanti putra-putrinya suruh baca itu Uqudul Lujen. Itu adalah bekal orang-orang yang mau nikah, termasuk kita yang sudah berkeluarga. Betapa luar biasanya Umar bin Khattab begitu sabarnya menghadapi omelan istri. Diam saja. Loh ini kalau dibales sih Pak, gak mari-mari Pak. Wong wedok sak kecap, kita sak kecap, iso rong kecap Pak. Wong wedok rong kecap, kita bales sih sak kecap, telung kecap Pak. Gak mari-mari. Makanya kalimat Umar bin Khattab terakhir begini. Wahia muddatun yasirotun. Itu hanya sebentar, kata Umar begitu. Itu hanya sebentar. Ditelateni ya suwi-suwi.
nek jere guyonane wong ditelateni ya suwi-suwi mati dewi katanya. Ndak, tapi bukan mati dewi sebenarnya. Muddatun yasiratun itu ditelateni wae engko lak mari dewi gitu loh. Nanti kan diem saja. Berhenti nanti. Tapi nek diladeni Pak, gak mari-mari. Maka kita diem. Diem dalam artian apa? Sabar tadi Pak. Ya. Wong wedok ngomel-ngomel Pak, biasa. Engko nek mlebu jeding, krane rusak, eling jenengan Pak. Ya. Ono masalah ini, eling jenengan. Kalau bahasa kita sekarang, muddatun yasiratun itu, ya itu emosi sesaat. Emosi sesaat. Nanti kan kembali lagi, balik lagi kita selesaikan dengan baik. Di Ukhutul Jem juga begitu. Sudah kita diem, tapi komunikasi tetap. Jadi kita diem, ya, tapi komunikasi. Artinya diem tapi masih menyelesaikan, berusaha menyelesaikan dengan komunikasi. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu sehingga orang yang mau ngadu tentang istrinya tadi akhirnya dia senang, puas, pulang dan dia mempraktekkan. Setiap istrinya ngomel dia diem Pak. Setiap istrinya ngomel dia diem dan akhirnya lama-lama nggak jadi ngomel dan cepat selesai masalahnya. Nah, inilah Bapak Ibu kesabaran yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita mulai dari keluarga kita. Saya berpikir sederhana, keluarga itulah sebenarnya yang bisa menjaga agama kita. Kenapa? Kalau keluarga itu bahagia, anaknya menjadi anak soleh-solihah, merekalah yang akan menjaga agama kita. Bahkan merekalah yang akan menguatkan negara kita. Dimulai dari keluarga. Tapi kalau keluarganya rusak, ngapunten. Kalau keluarganya rusak, susah Bapak Ibu njogo agama iku angel. Menjadikan anak soleh-solehah itu juga ndak gampang. Rata-rata, walaupun ndak semuanya, yang mohon maaf, yang broken home dan lain sebagainya, itu pada akhirnya ujung-ujungnya susah menjadi anak yang soleh-solehah. Walaupun ndak semuanya, sekali lagi ndak semuanya. Ya, maka mari kita kuatkan agama kita dengan menguatkan keluarga kita. Mudah-mudahan manfaat barokah. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ana qari wa anta sami wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi ceramah subuh di bulan Ramadan ini bersama Ustadz Khairul Anwar MEI. Alhamdulillah, dan sampai berjumpa di pengajian-pengajian selanjutnya. Jangan lupa like, share, and comment di YouTube Masjid Baitus Salam Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.